Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Mulai Senin 4 Mei besok, Malaysia mengizinkan sejumlah kegiatan ekonomi beroperasi kembali. Adapun kegiatan berkumpul masih belum diperbolehkan. Selain itu, pengumuman fase pemulihan ini cukup mengejutkan sejumlah warga Malaysia karena kelonggaran pembatasan sosial dilakukan seminggu lebih cepat dari rencana. Sejak 18 Maret lalu, Malaysia menerapkan Movement Control Order atau Perintah Pembatasan Pergerakan. Awalnya MCO akan diterapkan selama 2 minggu, namun kemudian diperpanjang sebanyak 3 kali. Terakhir, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengumumkan pada 23 April bahwa MCO akan kembali diperpanjang hingga 12 Mei. Namun pada 1 Mei, Muhyiddin membuat pengumuman yang cukup mengejutkan bagi sejumlah warga Malaysia. Kerajaan telah memutuskan untuk membuka semula sektor-sektor ekonomi secara berhati-hati dengan menguatkuasakan SOP kesihatan yang ketat. Bermula 4 Mei 2020. Walau kembali dibuka, namun kegiatan masyarakat dan sektor ekonomi yang melibatkan keramaian orang masih dilarang hingga waktu yang belum ditentukan. Di antara kegiatan usaha yang masih dilarang adalah pusat hiburan dan bazar Ramadan. Selain itu, kegiatan keagamaan seperti sholat tarawih, olahraga seperti sepak bola, dan kegiatan belajar mengajar baik di sekolah ataupun kampus juga belum mendapatkan lampu hijau. Adapun rumah makan sudah diperbolehkan beroperasi, namun dengan syarat antara meja harus diberi jarak minimal 2 meter. Walau dinantikan, pelonggaran pembatasan pergerakan itu ternyata menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat di Malaysia. He cannot actually, compromise economic because of health. As such, we got to accept his decision, right? And it is left to us. How do we handle ourselves? Di mana sektor ekonomi boleh dibuka secara berperingkat. Kalau tak, saya rasa because there are still positive cases until today. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari Malaysia, kami sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Agung Cahaya Sumirat, Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Kuala Lumpur. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam Mbak Rifana. Ya Pak Agung, langsung saja pemerintah Malaysia berencana membuka kembali pusat perbelanjaan, kemudian kegiatan perekonomian mulai dibuka. Apa sebetulnya alasan pertimbangan mereka kemudian mengambil kebijakan tersebut Pak Agung? Apakah dijelaskan? Ya, kalau mengikuti sambutan dari Perdana Menteri Malaysia, beliau memang menyatakan keputusan untuk menerapkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau bahasa Inggrisnya Conditional Movement Control Order. Ini adalah bukan berarti mengakhiri dari PKP, namun adalah membuka secara perlahan-lahan. Dalam arti bahwa memang banyak sektor ekonomi yang dibuka, kecuali memang yang telah disebut tadi untuk pusat hiburan malam, kemudian berbagai olahraga yang sifatnya massal seperti sepak bola maupun sektor pendidikan itu memang masih belum boleh. Namun di sisi lain, Perdana Menteri Malaysia juga mengakui bahwa secara ekonomi berat bagi Malaysia kalau situasi PKP secara penuh diterapkan, karena resiko ekonominya juga berat. Perdana Menteri Malaysia menyampaikan bahwa diperkirakan itu kalau dilanjutkan sebulan lagi, itu sekitar kerugian ekonomi Malaysia itu sekitar 98 miliar ringgit. Atau per hari itu sekitar 2,4 miliar ringgit. Sehingga itu dirasakan berat. Nah, di sisi lain memang prioritas kesehatan juga tetap perlu dilanjutkan. Perdana Menteri Malaysia menyebut beliau merasa bimbang, tapi keputusan memang harus dibuat. Dengan kebijakan ini apakah kemudian ada kekhawatiran Pak Agung dari warga di Malaysia dan juga warga negara kita yang di sana dengan adanya kebijakan kelonggaran ini? Ya,
Memang ini akan menarik kita cermati besok. Sebagian kantor pemerintah Malaysia memang disebut akan mulai dibuka, tapi memang pengerahan para staf atau tenaga kerja yang ada di kantor-kantor pemerintah Malaysia itu tidak secara penuh dan tetap diupayakan sebagian akan work from home. Dan saya baca perkembangan hari ini ada beberapa negeri di Malaysia, negeri itu ya sebut aja provinsi gitu, seperti Sarawak, Pahang gitu. Mereka menyatakan mereka belum akan mengikuti PKP bersyarat. Mereka lebih memilih untuk melanjutkan PKP yang penuh. Ya. Ya, artinya kebijakannya itu tidak bisa diterapkan di semua wilayah begitu ya? Masing-masing wilayah tampaknya mereka akan mengenakan kebijakan masing-masing, tapi sebagian besar negeri di Malaysia ini akan mengikuti arahan pemerintah federal atau pemerintah pusat Malaysia. Oke. Bagaimana sebetulnya kalau dari data KBRI kondisi warga negara kita di sana, Pak Sumirat? Ya, kondisi warga Indonesia di Malaysia secara umum mereka tetap bertahan di Malaysia dan mereka tetap mematuhi perintah kawalan pergerakan ini. Dan bahwa besok akan mulai diberlakukan PKP bersyarat ini tentu akan menjadi berita baik bagi warga kita yang memang ingin bekerja, ingin segera bekerja dan tentunya ingin segera mendapatkan penghasilan. Ya, dan yang harus digarisbawahi di sini adalah bahwa dengan dibukanya sektor-sektor ekonomi itu, yang pasti akan tetap dikenakan protokol kesehatan yang ketat. Sebagai contoh, Perdana Menteri Malaysia juga memberi ilustrasi kalau warung dibuka, jarak antar meja itu harus minimal 2 meter. Kemudian begitu pelanggan warung akan datang, itu harus dicek suhu tubuhnya. Kemudian juga ketika antri di kasir juga harus diberi tanda itu di lantainya itu jaraknya per 1 meter. Kurang lebih seperti itu. Pihak Malaysia sudah mengantisipasi pengaturan secara rinci. Pak Agung, singkat saja saran dan imbauan KBRI Kuala Lumpur kepada warga negara kita di sana seiring dengan perubahan kebijakan kelonggaran PKP tadi seperti apa? Apakah harus tetap tinggal di rumah atau physical distancing, social distancing harus tetap dijalankan atau seperti apa Pak Agung? Ya, yang pasti protokol kesehatan social distancing harus tetap dijaga. Juga kami mengharap supaya warga Indonesia menjaga kebersihan diri dan mengenakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun ya secara berkala dan juga mengikuti warga pekerja migran Indonesia juga kami mohon untuk mengikuti arahan masing-masing perusahaan ya. Jadi mohon diikuti dengan cermat dan Kedutaan Besar Republik Indonesia dan saya yakin juga seluruh perwakilan Republik Indonesia di Malaysia termasuk Konsulat Jenderal, Konsulat Indonesia. Kami terus memantau perkembangan situasi ini. Dan in case ada hal-hal yang memang perlu bantuan dari perwakilan Indonesia, kami pun akan siap untuk membantu. Dan mohon digarisbawahi satu lagi Mbak. Kami KBRI masih akan terus meneruskan pemberian bantuan kemanusiaan kepada warga Indonesia yang membutuhkan. Terima kasih. Kalaupun warga kita, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sekali Pak Agung Cahaya Sumirat, Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Kuala Lumpur atas waktunya kepada CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Sehat selalu Pak dan kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.